Shalom saudaraku, pada malam hari ini saya yakin Anda diberkati. Saya percaya Anda diberkati. Hati Anda terus diubahkan. Roh Kudus akan bekerja dalam hati Anda dan saya tentunya. Dia akan terus membimbing Anda. Ada sukacita yang lahir dari hati Anda. Amin. Nah, malam hari ini ada topik menarik yang kita sama-sama bisa diskusikan, yaitu tentang iman. Anda pasti tahu siapa bapak orang percaya yang disebut bapak orang beriman. Di dalam catatan Alkitab, Anda pasti tahu, yaitu namanya Abraham. Sebelum dipanggil keluar dari kaum keluarganya, namanya adalah Abram. Nah, ketika mereka di Haran bersama dengan orang tuanya, memang Abraham ya lahir di Ur Kasdim, kemudian kaum keluarganya ya berangkat ke tanah Kanaan dan singgah di Haran. Mereka tinggal di Haran cukup lama. Nah, kemudian ada persoalan, bukan persoalan, ada hal yang sangat-sangat menarik untuk kita pahami bersama. Ketika Allah sang Khalik itu memanggil Abram beserta istri ya untuk keluar dari Haran menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Saya akan membacakan beberapa hal yang terkait dengan peristiwa itu buat Anda ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bahwa Abraham ya lahir di Ur Kasdim kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, dan dia pindah ke Haran bersama dengan orang tuanya ya. Kemudian kita akan baca di dalam Keluaran ya, Kejadian ya. Kita akan baca di dalam Kejadian bagaimana Tuhan memanggil Abram keluar dari kaum keluarganya. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu." Yang dimaksud negeri di sini adalah Haran ya, di mana di situ orang tuanya tinggal. Dan dari sanak saudaramu, tentunya adik-adiknya, "Pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudaraku yang dikasihi, ya menarik untuk kita pahami bersama. Di dalam catatan Alkitab, Allah tidak langsung menyampaikan kepada Abram bahwa yang dituju adalah tanah Kanaan, ya. Tetapi yang dia maksud adalah akan kutunjukkan kepadamu di dalam perjalanan tentunya ya. Ya, memang tujuan adalah Kanaan, tetapi inti daripada esensi daripada pembacaan ini dan tentunya perenungan ini adalah bagaimana Abram sendiri ya mengimani Allahnya yang luar biasa itu. Dia tidak banyak bertanya, lalu saya harus bagaimana? Lalu kemana harus saya harus pergi?
pertanyaan buat saya dan saudara, apakah ketika Abram menerima perintah itu, Abram harus berdiskusi lagi dengan Allah, lalu bertanya lagi kepada Allah, kepada bapaknya? Dan apakah Abram masih ingin bertanya kepada istrinya, kepada saudara-saudaranya? Apakah meminta pertimbangan? Saya yakin tidak. Abram adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa, yang mengimani Tuhannya. Ketika dia mendapat perintah itu, dia langsung berangkat. Nah, iman Abraham, ya, iman yang luar biasa, yang mestinya menjadi contoh bagi kita. Di dalam aplikasi kita sehari-hari, seperti apa iman Abraham itu? Dalam aplikasi, implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ambil makna yang luar biasa daripada Abraham, yaitu mempercayai Tuhan di dalam segenap kehidupan keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Bahkan kalau kita belum berkeluarga, di dalam pribadi kita, kita mempercayakan otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting, yaitu iman. Rasul Paulus dengan tegas juga menyampaikan apa itu iman. Kalau kita bisa baca di dalam kitab Ibrani, ya, Ibrani 1 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 ini sebenarnya Rasul Paulus mau menggambarkan bagaimana Abraham, bapak orang percaya itu, bertindak. Ya, ketika dia katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar kita adalah Tuhan. Ini penting untuk kita ketahui. Kemudian Paulus berkata, bukti dari segala sesuatu. Jadi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham ketika diperintahkan Tuhan, dia tidak tahu apa di sana. Ada apa di sana? Apakah ada makanan? Apakah ada minuman? Apakah ada penjahat? Apakah di sana ada damai sejahtera? Dia tidak pernah menanyakan. Ya, penting untuk kita ketahui bersama. Saya dan saudara selaku orang-orang yang percaya pada Kristus, yang punya iman kepadanya. Nah, baiklah saya dan saudara beriman kepada Tuhan kita Yesus, mengandalkan Dia dalam hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Dia, dan kita percaya bahwa di sana, di mana kita mengakhiri kehidupan kita, ada damai dan sejahtera. Kita akan pergi bersama dengan Dia di sorga. Itulah iman kita. Bukan berarti kita diam saja dan kita berdoa, kita beribadah tanpa bekerja. Sebab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Abraham ketika mendapat perintah, dia harus berjalan. Dia harus melewati kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya mungkin bisa membunuh mereka. Tetapi dia diberikan otoritas. Akhirnya dia bisa tiba di tanah yang diberikan kepadanya. Saya percaya segala sesuatu yang kita impikan dalam hidup kita bersama dengan Dia, ya, kita bisa pergi bersama dengan Tuhan. Kita bisa pergi, ya, ke dalam suatu tempat yang Tuhan inginkan. Ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong kita dalam segenap kehidupan kita ketika kita beriman sungguh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.